Halo sobat human resah talk, apa kabar? Sekarang alhamdulillah sudah lengkap nih. Maaf, ini saya perdana untuk pembukaan, jadi ya harap maklum aja. Untuk hari ini kita akan bahas dua topik nih, teman-teman. Topik pertama ada klien, ada yang klien inbox ke email HR Talks mau minta tolong nih untuk di review CV-nya. Sama satu lagi kita akan ke segmen ngopi atau ngobrolin viral nih. Nanti ngobrolinnya apa ditunggu aja nih. Mantap. Oke, gimana nih? Kita bahas CV klien dulu ya. Iya, benar-benar anjay. Klien, masa dulu. Lu Dim, gue punya quick question, Dim. Apaan tuh? Lebih nervous ngajak cewek kenalan pertama kali apa buka HR Talk hari ini? Buka inilah. Emang, fuckboy. Jadi kemarin itu ada yang inboxin di... Lah, Kak Dery left. Oh, kayaknya ini apa namanya? Koneksi. Oke. Ada yang inboxin di HR Talks podcast@gmail.com. Dia minta advice. Nah, kurang lebih begini advice yang dia inboxin deh ya. Dear HR Talk Podcast, hai, kenalin nama gue ya si Anu. Saat ini gue merupakan mahasiswa tingkat akhir yang sedang menunggu jadwal sidang tesis di Prasmul S2. Wih, bagus loh Prasmul. Gue dong. Mantap loh. Mantap. Sama ya Mas di PHP-in dosen. terus. Kalau boleh mendadak curcos. Lu bakal gagal jadi psikolog gara-gara begini doang lu. Oh iya benar. Saat ini gue sedang menunggu jadwal sidang untuk bisnis plan gue yang dijadikan tesis di kampus. Dan sambil menunggu, gue memutuskan untuk mencari kerja sampai sekarang. Beberapa bulan yang lalu, gue sempat magang di salah satu startup F&B ya, berarti food and beverage ya mungkin maksudnya. Yes. Namun karena masa pandemik ini, pihak perusahaan belum bisa meng-hire gue sebagai karyawan tetap di sana. Nah, sambil nunggu kerjaan, gue pengen banget tahu kira-kira menurut kalian apa aja hal-hal yang kurang dari CV gue. Dan boleh kasih saran yang baiknya kayak gimana supaya gue bisa mempersiapkan CV gue dengan lebih baik lagi. Sorry kalau kepanjangan message-nya. Thank you. Itu dia dari Mr. Anu ya. Mr. X ya. Tapi gue nanya lagi sih, ada pertanyaan lagi. Jadi lebih detail ya. Jadi yang mau gue tanyain sebenarnya pertama, dia itu kalau mau direview, sebenarnya dia itu mau apply di posisi apa, seolah-olah kalau dia sebagai pelamar. Nah, katanya dia minatnya mau di bidang marketing atau branding, karena majornya dia S2 sekarang di marketing. Oke, monggo kita sikat CV. Monggo kita lihat CV seperti apa. Komen pertama mungkin dari yang punya kelas ya. Kelas membuat CV. Mantap. Iya dulu nih. Akademi Fantasi yang sudah mempunyai kelas sendiri. Aduh. Coba nih gimana nih Kakak Dedi? Kita inisialkan HF aja nih ya, HF. Mas HF. Langsung pilih ini langsung kita rek aja ya. Langsung boleh. Oke. Ya sebelumnya Mister siapa ini namanya, sorry? HF. Oke, inisial. Oke. Buat Mister F, oke, terima kasih nih untuk CV-nya. Coba gue mulai review dulu ya. Iya. Tadi kan keterangannya kan dia kan tertarik di posisi marketing dan branding ya. Branding ya. Oke. Nah, saat ini dia masih S2. Nah, kalau menurutku yang mungkin bisa bisa dicantumkan juga mungkin ya tambahan informasi mengenai organisasi sama sebagai mahasiswa gitu kan ya. Ini cuma satu lembar kan ya? Iya, Mas Hen ya. Oh, ada dua sih kayaknya. Ada dua. Oke. Ini ada nih. Oke. Nah, ini ada keterangan dari organisasinya udah menurutku udah lumayan bagus sih. Tapi mungkin ke achievement kali ya. Achievement mungkin harus dicantumin sebagai fresh grad kan biasanya kita sebagai recruiter kan juga
lihat tuh si Tasbir ini tuh ada achievement apa sih pada masa kuliahnya, apakah mereka ikut lomba-lomba, bahkan international competition, itu bakal menjadi value plus lah untuk mereka. Cuma kalau secara penulisan CV-nya sistematisnya menurutku udah lumayan bagus sih. Cuman aku agak bingungnya ini di bagian sebelah kiri itu mereka tuh dia tuh pakai huruf kapital semua ya. Oh iya. Benar-benar. Itu menurutku maksudnya nggak perlu pakai huruf kapital, tapi ya biasa aja pakai huruf kayak yang di section project-nya ya. Semua normal aja. Menurutku itu sih yang harus sedikit direvisi ya atau dirubah sih kalau bisa. Fontnya jadi kelihatannya kurang rapi ya. Kelihatannya kurang rapi ya. Jadi nggak ketahuan, maksudnya kayak ya kalau misalnya mau huruf besar ya harus besar semua. Tapi kalau aku dari aku sih lebih kasih saran mendingan pakai biasa aja. Apa nggak usah pakai kapital. Soalnya di sebelah kiri kapital semua, tapi yang di bagian project normal ya. Normal iya. Jadi belang kelihatannya. Gitu. Nah mungkin ada disclaimer sedikit bahwa Mas HF ini adalah, gua bisa dibilang kenal dengan Mas HF ini, jadi dia emang ada cerita-cerita sedikit juga, bahkan sebelum dia tahu atau mendengarkan dan melihat HR Talk seperti apa, yang isinya ngebahas CV, pertama-tama mungkin lebih ke ngata-ngatain kali ya, cuman ujung-ujungnya pasti kita akan ngasih saran juga, tapi sebetulnya background yang dia miliki itu bagus dan tipikal orangnya seperti apa, gue juga cukup mendukung gitu. Tapi memang yang selalu gue kasih tahu ke dia di saat dia bertanya-tanya ke gue lebih bingung ke apa ya, ingin mengarahkan dia ke arah mana gitu loh, karena majoring untuk kuliah S1 dan S2-nya apa ya, bisa dibilang di skop kerja itu luas banget gitu loh, nggak yang kayak modelan kayak S1-nya accounting, S2-nya manajemen. Nah, itu kan masih bisa lebih dikerucutkan lagi gitu loh, kerjanya seperti apa. Tapi ini pertama economic development, keduanya marketing, dan tadi dia bilang ingin di marketing dan branding. Nah, itu dia sih kendala yang sebetulnya gue masih belum bisa juga menyarankan dia sebaiknya kayak gimana. Nah, teman-teman HR Talks nih, kira-kira nih dari saran yang dia coba bilang di email, kira-kira gimana nih baiknya nih? Siapa nih? Dari Wildan dulu nih, mungkin Wildan nih. Iya, kalau dari gue, dia kan pengennya ke apa namanya tim tadi? Marketing branding. Marketing sama branding. Atau branding. Marketing atau branding. Mungkin kalau memang dia tertarik ke sana, tapi belum ada pengalaman ya ke sana gitu, atau belum ada bayangan ke sana itu mau ngapain aja, itu menurut gue bener sih, kayak dia ikutan project-project kecil yang kayak kayak biasanya kita punya teman yang punya toko kopi atau punya bisnis apa ya kan, kita bantu dia buat branding si produknya mereka. Atau tapi ada kok tuh di halaman 2 project dia cantumin, cuma nggak tahu nih dia 2018 berapa lama tuh evaluated. Nah ini kan kurang jelas ya, maksudnya 2018 dari bulan apa sampai bulan apa. Nah itu mungkin lebih diperbanyak sih untuk project-project branding marketing. Terus mungkin kalau ada kesempatan buat magang atau intern gitu, dia juga pada waktu saat lulus memang interest ke sana, nggak apa-apa dicoba. Jadi kayak lu dapat ilmu branding itu seperti apa, marketing itu seperti apa sih gitu, karena memang pasti ke arah sana. Kalau dari gue sih gitu maksudnya, daripada lu nggak pengen tapi nggak melakukan sesuatu, ya lu nggak bakal jalan juga gitu kan, kayak stuck aja gitu. Kalau dari gue sih gitu. Nah kalau dari Galih nih, Mas Hen gimana? Mas Hen atau Galih nih? Galih kayak lagi sibuk nih. Kalau gua misalnya dia mau fokus apply di branding atau marketing, sementara kalau gua lihat pengalaman kerjanya dia yang paling lama itu yang personal assistant ambassador. Menurut gua ya mungkin ini agak tapi perlu di challenge sih. Tapi menurut gua jangan terlalu bikin detail sih kalau di sebagai personal asistennya menurut gua loh. Karena di sini udah berapa poin, banyak banget sih menurut gue, ini cukup banyak, dan itu ngabisin hampir setengah space. Cukup detail banget ini Mas ya. Cukup detail banget.
Sementara sebenarnya kalau dia memang mau ngincernya di branding, karena kalau gue lihat semua job desk-nya di personal assistant ini kalau mau ditelaah satu-satu nggak terlalu banyak bersinggungan tentang aktivitas branding atau marketing. Benar. Nah, menurut gua coba kalau misalnya ini balik lagi sih pengalaman dia pribadi. Kalau ada pengalaman yang terkait dengan mungkin dia bisa membuat itu dengan versinya dia sendiri ya di dalam pekerjaan yang lama. Ini adalah aktivitas branding atau aktivitas marketing versi di dalam personal assistant. Karena kan ngomong marketing itu kan bisa termasuk menegosiasikan orang atau mungkin mempengaruhi orang. Gue pikir dalam setiap pekerjaan kita sebenarnya melakukan fungsi marketing dalam tanda kutip ya, kita mempersuasi pihak lain. Nah, menurut gue mungkin itu lebih bisa dicantumin juga aktivitas-aktivitas yang berkaitan, meskipun dia nggak pernah berkecimpung langsung di bidang branding atau marketing, tapi setidaknya punya kompetensi, ya setidaknya kompetensi orang branding atau marketing kan komunikasi. Kedua mungkin kemampuan dia untuk negosiasi dan seterusnya. Jadi pastiin aja itu tercantum di CV, sehingga kalau gue baca ini buat branding atau marketing, gue sih masih belum di halaman 1 ya. Masih ragu ya? Gue sih enggak kalau ngeliat di halaman 1-nya, karena dia filing dokumen. Yang jelas filing dokumen itu bukan aktivitas marketing atau branding, udah jelas banget. Dan register dokumen misalnya itu udah jelas banget. Nah, receive telepon menurut gue masih mungkin ya, cuma kalau nulis receive telepon menurut gue masih terlalu permukaan banget, general banget. In general banget. Nah, tulis aja mungkin aktivitas telepon apa yang dia lakukan, mengkomunikasikannya seperti apa. Kalau cuma dia merelay telepon doang, gue pikir sangat sayang ya, karena tingkat kompetensi kita nggak bisa kita jual dalam tanda kutip. Gue nggak akan ngomong kita harus bluffing untuk membuat CV, tapi menjual itu kan juga harus pakai bumbu-bumbu juga gitu. Yes, setuju. Tuh. Nah, menurut gue receive telepon ini bukan hal yang menarik sih kalau gue pribadi. Yes. Kalau dia mau berkecimpung ke dunia branding marketing ya Mas ya. Benar. Kecuali memang dia mau balik lagi ke jadi personal assistant ya. Ini udah cakep banget. Benar. Itu dia. Itu udah bagus banget ibaratnya dia nulis in detail kayak gini. Tapi kalau buat ke branding marketing masih agak jauh ya kalau terlalu in detail dijelasin di sininya gitu. Mungkin bener kata Mas Hen, lebih dijelasin tentang activity branding marketingnya dia seperti apa kalau punya pengalaman. Soalnya dia udah ada project brand strategi ini, menurut gua itu yang justru kalau bisa harusnya di-explain lebih jauh ya. Bener. Malah istilahnya kalau bisa sih bukan gimana pun caranya, tapi kayak lebih mungkin pengalaman intern sama pengalaman kerja itu memang di first page, tapi dibuat sepadat dan seinformatif itu sehingga yang relate project-project apa segala macam masih bisa masuk dalam page pertama kali ya, biar orang jadi ternyata ngelamarnya untuk ini, tapi memang pernah nih ngerjain project ini kayak gitu juga. Soalnya kalau emang misalkan ya untuk detail banyak banget kayak gitu, kalau tujuannya ke marketing atau branding sih mereka apalagi udah yang startup atau mungkin yang ngelihatnya lebih ke visual ya, mungkin mereka akan mintanya portofolio kali ya. Yes. Nah, kalau dari Bu Galih yang biasa mengenangani tim atau posisi-posisi di head office marketing seperti ini gimana Bu? Atau yang pernah di dunia retail nih? Kalau Alba, iya dong. Kenapa nama gue jadi lagi Alba? Tolong Alba ya guys. Kalau gue pribadi, kalau gue agak jahat maaf ya, tapi bener kata Mas Hen sih. Tapi kalau CV ini nggak jauh banget sih untuk masuk marketing dan branding gitu, karena bener-bener nggak kebaca kan pengalamannya apa. Nah, project yang bener kata Mas Hen, justru yang balik lagi ya, kalau kalian bikin CV kan kalian udah tahu nih mau arah karirnya sebenarnya kemana. Jadi better yang dibikin detail tuh yang memang relevan. Dan kalau gue sih menurut gue projectnya taruh di depan daripada si personal experience-nya. Karena project kalau baru baca halaman 1 gitu pasti kita milih untuk nggak manggil. Iya, buat skip gitu. Iya, untuk marketing dan branding ya. Nah, tapi kalau misalkan kalau misalkan yang kedua gitu, yang si projectnya di depan dan projectnya yang lebih detail,
mungkin kita bakalan manggil, dijelasin managing innovationnya apa, berapa lama, responsibility-nya gimana, apa achievementnya, brand strateginya, desain. Jadi yang poin 1 sampai poin 5 tuh sebenarnya strong poinnya dia yang harusnya dia lebih detailin daripada penjelasan dia pernah kerja di embassy ya. Tadi gue lihat dia pernah kerja di embassy. Gitu. Menurut gue sih itu sih, terlepas tadi sudah dibahas ya, kayak misalkan cara penulisan dan lain-lain, terus kayak nomor telepon dan lain-lain tuh bisa denger di podcast Mas Joko baru. Ini ada beberapa hal yang sebenarnya sama. Sebenarnya hal sama udah gak perlu dibahas lagi gitu. Terus mungkin ini sekedar tips sih. Kayak gue gitu ya, gue juga sekolah lagi, tapi gue sadar bahwa pengalaman kerja gue tuh belum terlalu banyak. Jadi bukan berarti ketika gue lulus S2 terus gue jadi lebih mempunyai nilai lebih tinggi daripada Mas Hendra atau Kak Dery yang secara experience jauh. Ya, baru memuji-muji langsung dia. Maaf guys, ada telepon masuk. Jadi mungkin menurut gue sih balik lagi tadi lebih kayak gue mau menenangkan hati si teman lo ini si HF ini, bahwa nanti kalau pas cari kerjaan nggak apa-apa, lo pasti mulai dari dasar lagi nih. Si marketing dan branding tuh lo pasti mulai dari dasar, dan memang harus kayak gitu sih. Nggak bisa lo langsung jump in pengen jadi lead, supervisor, senior, nggak bisa. Karena yang dilihat itu adalah experience lo, bukan lo S2 apa S3. S3 nggak ada pengalaman juga kita pasti takut kan mau ngambil. Kecuali lo S3 mau jadi dosen ya mungkin. Jadi ada telepon lagi kayaknya. Posesif banget yang nelfonin gue. udah dari gue. Kalau dari gue sih mungkin karena setelah melihat CV-nya kayak gini, dicoba. Ini alternatif ya, tidak wajib. Kayak mungkin alternatifnya adalah diubah formatnya kali ya, yang biar bisa menampilkan working experience sama intern, tapi projectnya juga masih dalam satu halaman yang sama gitu. Yes, jadi kalau memang dia mau lompat ke marketing branding, mungkin yang pengalaman di embassy-nya ini ya nggak usah in deep banget kayak gini ya. Gitu. Jadi agak sama ini sih aku ada concern di halaman pertama nih. Apa tuh, Bang De? Di personal profile. Jadi ini kebanyakan tuh sekarang orang-orang tuh bikin summary tentang dirinya itu hanya sebatas tentang kayak hardworking gitu kan, kerja keras. Sebenarnya lebih baik kalau saran aku dirubah daripada hardworking, mendingan dirubah kreatif atau apa, apalagi kan ini posisinya branding gitu kan. Betul. Kan lebih mungkin orang lebih rekruter itu lebih melihat orang-orang yang kreatif gitu. Itu pertama. Yang kedua itu passionate in automotive. Sementara dia kan tertariknya di branding, ya kenapa nggak dia ingin aja ceritain aja gitu tentang pengalaman branding dia, asisten di branding gitu, tapi tetap pada nggak terlalu banyak dan juga nggak terlalu dikit ini gitu. Jadi ini agak nggak nyambung sih tentang yang otomotif. Abis itu yang hardworking itu kalau bisa diganti sama kreatif aja, karena hardworking itu gimana ya, kalau kita kerja ya pasti kita nyarinya orang-orang yang bekerja keras itu kan. Betul. Iya betul. Tapi kalau kreatif kan lebih kayak sense of si kandidatnya. Kalau lo kreatif apalagi untuk posisi branding, pasti kita sebagai rekruter pasti lebih utamain seperti itu gitu. Kalau dulu summary-nya coba di revisi sih saranku. Ya, personal profile juga nanti Mas HF direvisi sedikit gitu ya. Berarti penggunaan kata hardworking ya. Iya, penggunaan kata hardworking untuk posisi-posisi kreatif seperti branding, marketing itu mungkin agak harus diganti. Ya, benar sih. Agak klise sih kata hardworking sebenarnya. Klise. Iya, Bang Dery tadi agak mendem tapi masih kedengeran sih. Kalau lu gimana, Dan? Nah, dari lu mungkin ada masukan? Oh iya, kalau dari gue tadi sih udah bener sebenarnya, maksudnya udah disampaikan juga sama teman-teman. Kalau memang Mas HF ini nantinya mau akan mencoba ke dunia brand marketing dan branding yang dimana itu interest dia, tadi ya kayak Bang Dery udah nyampein juga, personal profile itu agak diganti. Sama ini sih gue agak terganggu dengan penjelasan di embassy dia yang terlalu banyak. Itu pasti kalau dia ngelamar ke branding marketing, mohon maaf Mas HF, pasti ini langsung gue skip gitu, karena udah nggak relate sama sekali. Jadi better ini dihapus, bukan dihapus sih, diminimalisasikan.
diminimalisir aja, terus yang project-project branding marketingnya justru yang dijelaskan gitu. Kayak daily activity-nya dia selama selama memegang project as a branding atau marketing itu ngapain aja gitu. Atau mungkin sebetulnya punya 2 CV juga nggak apa-apa nggak sih? Kayak ada versi untuk yang ini, versi untuk itu, karena iya, gue setuju tuh. Kan at some point, apalagi misalkan berbeda banget ya, kayak jomplang banget. Lo misalkan kalau yang administratif sama yang branding atau marketing kan itu berarti kayak satunya yang lebih ke dunia kreatif, satunya non kreatif gitu. Jadi sebetulnya nggak apa-apa mungkin untuk CV-nya bentuknya seperti ini, tapi strength point-nya yang mau disajikan ya. Ya, strength point yang mau disajikan gitu. Karena berbeda industri, berbeda posisi itu matter sih. Yes, setuju. Positifnya ada nggak positifnya? Positifnya sih kalau dari gua, dengan umur dia yang masih segitu, dia masih bisa adjust dan berubah-berubah sih, karena memang yang gue tahu itu dia internnya itu di startup juga, dan dia bisa adjust, dan mungkin unfortunate eventnya tidak bisa jadi tetap karena keadaan seperti ini, bukan karena mungkin alasan tertentu kali ya, gue kurang tahu juga. Kalau gue pribadi ya mungkin rada bias. Oke. Kalau positifnya dari CV ini, gue ngeliat sih mungkin dia udah sudah cukup lengkap mencantumkan kontak person yang jelas. Cuma kan ini kita sensor ya, kayak alamat email, terus juga ada profile LinkedIn juga udah bagus menurut gue, cukup lengkap. Terus educationnya dia juga udah jelas, dia kuliah di mana, jurusan apa, dari tahun berapa gitu ya. Ya. Itu yang hal yang paling esensial sih, dia udah bisa mencantumkan dengan baik. Gitu. Betul. Persis. Bagus, udah secara format bagus, cuma kontennya aja di puter-puter dikit lah gitu ya. Iya, benar. Karena secara nggak langsung kalau kita pinter mainin konten itu juga jadi personal branding gak sih? Yes, setuju banget. Oke, Mas. Ini tadi review dari klien kita, terus udah kita bahas, udah kita kulik ya kan. Nanti sebenarnya ada beberapa lagi CV klien, cuma mungkin next episode ya kita bahas. Mantap. Beberapa CV klien, mantap. Untuk yang masih ingin dikoreksi juga atau masih ragu dengan CV-nya, boleh banget. Boleh banget, kirim kemana Mas Hendra? Ke hrtalkspodcast@gmail.com, nanti di description link-nya gue cantumkan. Mantap. Oke,